Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Bapa buat kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, oh, ku takkan lupa
Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam Rise Up di pagi hari ini. Pembacaan kita diambil dari 1 Tawaris 19. Tema yang saya dapatkan adalah jangan bertindak keliru. 1 Tawaris 19 bercerita tentang kisah penaklukan Daud atas Bani Amon yang diawali dari kisah yang seharusnya menciptakan kerukunan. Daud yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan ayah Hanun, yaitu Raja Nahas. Nah, sikap santun Daud mengirimkan pesan belasungkawa atas kematian Nahas, namun kehadiran utusan Daud ini tidak disambut baik, melainkan dicurigai bahkan dihina. Kepemimpinan Daud tampak lagi cemerlang dalam kisah ini. Pertama, Daud dengan bijak sebagai bapak bangsanya memulihkan kembali kehormatan para pegawainya yang telah menerima penghinaan Hanun. Kedua, Daud mengerahkan pasukan di bawah pimpinan panglima perangnya Yoab untuk melawan kekuatan sekutu musuhnya. Ungkapan uang dapat mengatur segalanya ternyata tidak berlaku di dalam peristiwa saat itu. Pasukan bayaran yang disebutkan tidak dapat mengatasi keberanian tentara Israel yang bukan bermodalkan kepentingan materi, tetapi semangat pengabdian rohani yang berapi-api. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, untuk kota-kota Allah kita. Menjadi semboyan Yoab dan Abisai, mengobarkan keberanian dan menghasilkan keunggulan tentara mereka. Apa yang kita pelajari dari pembacaan kita tadi? Yang pertama adalah bahwa patutlah orang baik untuk hidup bertetangga, dan terutama untuk menghargai orang lain. Di sini kita belajar bahwa Daud ingin memberi hormat kepada Hanun karena dia adalah tetangganya. Dan agama mengajarkan kita untuk bersikap baik dan ramah kepada semua orang, menghormati semua orang, dan siap sedia untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Karena itu janganlah kita kiranya perbedaan agama menjadi halangan untuk ini. Di samping hal ini, Daud juga mengingat kebaikan yang telah ditunjukkan oleh ayah sang raja kepadanya. Demikianlah orang-orang yang telah menerima kebaikan harus membalasnya selama masih ada kemampuan dan kesempatan. Orang-orang yang telah menerima kebaikan dari orang tua harus membalasnya kepada anak-anak mereka ketika mereka telah tiada. Hal kedua yang kita pelajari bahwa seperti peribahasa orang tua, dari orang fasik timbul kefasikan. 1 Samuel 24 ayat 14. Orang keji akan berbicara keji, dan para pengikut orang bebal akan menjadi jahat, untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Orang-orang yang jahat dan merancang kejahatan selalu iri hati dan mencurigai orang lain tanpa sebab.
Para pegawai Hanun menghasut bahwa para utusan Daud datang sebagai mata-mata, seakan-akan orang hebat yang gagah berani seperti Daud sampai hati berbuat sesuatu yang demikian jahat. Padahal, seandainya Daud memiliki rancangan jahat terhadap orang Amon, dia dapat saja menyerangnya secara terbuka dan tidak perlu menggunakan tipu daya apapun. Namun Hanun mendengarkan hasutan dari anak buahnya dan dengan melawan hukum bangsa-bangsa memperlakukan para pegawai Daud dengan keji. Hal ketiga yang kita pelajari, tuan-tuan seharusnya melindungi para pegawai mereka dan memperburukan mereka jika mereka mengalami kerugian atau kecelakaan dalam tugas mereka, dan Daud berbuat demikian terhadap para pegawainya. Kristus akan berbuat demikian juga kepada para pelayannya, dan kiranya semua tuan berlaku jujur dan adil terhadap hamba-hambanya. Melalui peristiwa ini, kekalahan mutlak Amon dan Aram terjadi seiring dengan semakin kokohnya kekuasaan Daud. Kedua bangsa itu menjadi rongrongan bagi Israel. Namun kini melalui tindakan sombong Hanun sendiri, Allah membalik dan menetapkan rencananya atas umat pilihannya. Nah, kita melihat bahwa satu hal yang kita renungkan bahwa bahaya disintegrasi masih mengancam Indonesia. Banyak kekuatan terselubung yang berusaha meruntuhkan keutuhan bangsa kita. Umat Kristen perlu bijak dan bertindak tepat berdasarkan semboyan yang sama. Kuatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kepentingan Allah. Kita berjuang secara rohani demi mengupayakan kesatuan bangsa kita, di mana gereja bisa berperan nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa bersikap baik dan ramah kepada semua orang, menghormati semua orang, dan siap sedia untuk melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Seperti kasih Yesus yang telah kami terima, biarlah kami terus membagikan kasih-Mu terhadap sesama kami. Amin. 1 Tawarikh 19. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, kepada Hanun, untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriho sampai janggutmu itu tumbuh." Kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon, bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari arah Mesopotamia, dari arah Ma'aha dan dari arah Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta, serta raja negeri Ma'aha dengan tentaranya, yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota. Sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, "Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya." Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel,
Maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofaf, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel, diseberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisannya melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofaf, panglima tentara itu, dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer, bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon.